Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surisno. Saya dari kelas A, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat video tentang perencanaan yang saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah asas manajemen yang diampu oleh dosen Bu Martina Purwaning Dia SAP MAP. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan yang pernah saya lakukan, yaitu perencanaan sebelum mengikuti lomba Olimpiade Sosiologi. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu apa itu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu perencanaan pasti memiliki manfaat dan tujuan. Adapun manfaat dalam perencanaan yaitu mempermudah tercapainya tujuan, mengidentifikasi masalah, dan mempersingkat waktu pencapaian tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari perencanaan yaitu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction agar sesuai dengan rencana. Dan ketiga, menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Setiap perencanaan tidak terlepas dari 5W plus 1H dan juga unsur SMART. Oleh karena itu, di sini saya akan mengaitkan dua unsur tersebut ke dalam perencanaan atau kegiatan yang saya lakukan. Saya akan menjelaskan 5W plus 1H terlebih dahulu. Yang pertama yaitu what, yang mempunyai arti apa. Maksudnya kegiatan atau perencanaan apa yang akan saya lakukan. Saya melakukan sebuah perencanaan dalam rangka mengikuti lomba Olimpiade Sosiologi tingkat kabupaten. Yang kedua yaitu who, maksudnya siapa saja yang terlibat dalam perencanaan atau kegiatan ini. Di sini saya akan menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan perencanaan Olimpiade Sosiologi, yaitu pertama ibu guru saya yang bernama Bu Aida dan bapak guru saya yang bernama Pak Mamang. Sedangkan teman-teman saya yaitu ada Zeki, Irul, Uci, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu when, maksudnya yaitu suatu perencanaan pasti memiliki keterangan waktu yang jelas. Dalam perencanaan Olimpiade Sosiologi saya, persiapan dilakukan 1 bulan sebelum lomba itu dimulai, tepatnya pada bulan Oktober, dan lombanya sendiri yaitu pada bulan November tahun 2019. Yang keempat yaitu where, maksudnya suatu perencanaan pasti memiliki tempat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Lokasi Olimpiade Sosiologi saya adalah berada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di STKIP PGRI Sumeneb. Sedangkan tempat pembinaan saya atau kegiatan belajar saya yaitu berada di SMAN 2 Sumeneb dan beberapa kafe yang ada di Sumeneb. Yang kelima yaitu why, berkaitan dengan alasan kenapa kegiatan ini dilakukan. Saya ingin menjelaskan kenapa saya melakukan kegiatan ini. Yang pertama pastinya saya ingin mendapat tujuan saya, yaitu memenangkan sebagai juara lomba. Selain itu saya ingin mendapat arahan dari bapak dan ibu guru tentang materi apa yang harus dipelajari dan ingin mengetahui kekurangan kelebihan dalam diri saya. Yang keenam yaitu how, berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. How dalam kegiatan saya adalah bagaimana saya melakukan kegiatan lomba sosiologi dari awal hingga akhir. Awalnya yaitu untuk mengikuti lomba sosiologi ini kami diseleksi terlebih dahulu oleh guru saya. Karena lomba ini dibatasi untuk kelas 3 saja, maka yang mengikuti seleksi ini cuma kelas 3. Kemudian ada pengumuman
bahwa saya dan teman-teman saya lulus. Setelah itu dibuat grup oleh guru saya untuk dilakukan suatu pembinaan. Keesokan harinya setelah pengumuman, saya dikumpulkan dalam satu kelas bersama teman-teman oleh ibu guru saya. Diberitahu bahwa lombanya itu akan diadakan sebulan lagi dengan materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Alhasil kami terkejut mendengar hal tersebut karena materi yang dipelajari sangat banyak dengan waktu yang terbilang sedikit. Kemudian ibu guru saya membuat perencanaan, yaitu untuk melakukan pembinaan setiap hari, dan kami pun menyetujui hal tersebut. Tidak hanya itu, ibu guru saya membuat perencanaan tentang materi apa saja yang harus dipelajari dan diprioritaskan untuk belajar di rumah masing-masing. Perencanaan lainnya yang dibuat yaitu membahas materi yang berbeda tiap hari, mengerjakan soal, adu pendapat, memilih tempat belajar, dan menyusun materi apa yang akan dibahas di setiap pertemuan. Dengan perencanaan dan persiapan yang saya lakukan atas bimbingan dari ibu guru saya, pada saat lomba saya dapat dengan mudah mengerjakan soal dan akhirnya saya bisa menjuarai lomba sosiologi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan unsur SMART dalam kegiatan perencanaan saya. Yang pertama ada spesifik. Spesifik yaitu suatu perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, tidak terlalu melebar dan terlalu idealis. Spesifik dalam kegiatan perencanaan saya yaitu lomba Olimpiade Sosiologi, saya harus masuk sebagai 3 besar. Yang kedua yaitu measurable, artinya setiap program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setiap dilakukan pembinaan, saya dan teman-teman diberi latihan soal dan diberi materi baru. Alhasil setiap pertemuan selanjutnya kami dapat mengerjakan soal tersebut dengan lebih cepat dan bisa memahami materi baru. Seperti minggu pertama kami mengerjakan soal 20 dengan waktu 15 menit. Di minggu kedua kami dapat mengerjakan soal yang sama yaitu 20 dengan waktu yang lebih cepat yaitu 10 menit. Poin yang ketiga yaitu achievable, yang artinya dapat dicapai dan hanya bukan angan-angan. Maksudnya dari kegiatan perencanaan saya adalah saya dan teman-teman harus menguasai materi dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan kurun waktu 1 bulan. Tetapi banyak materi yang saya lupa dan saya kurang kuasai. Saya dan teman-teman pesimis dengan hal tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu guru saya memotivasi. Dari motivasi tersebut saya terdorong untuk mencicil hingga akhirnya saya dapat menguasai materi tersebut. Yang keempat adalah realistis, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah, tetapi tetap ada tantangan. Maksudnya dari kegiatan lomba sosiologi yang saya rencanakan, ibu dan bapak guru saya percaya bahwa saya dapat menguasai seluruh materi dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan juga ibu bapak guru saya percaya kepada saya karena saya sudah sering mengikuti lomba Olimpiade Sosiologi dari kelas 1 di tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu kelima adalah time, artinya ada batas waktu yang jelas. Perencanaan dibuat
mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Dalam perencanaan kegiatan Olimpiade Sosiologi saya, setiap pembinaan kami lakukan di sekolah dan di luar sekolah dalam setiap minggu. Terkadang kami harus disband meninggalkan pelajaran kelas. Pembinaan yang kami lakukan di pagi hari dan juga sore hari pada saat pulang sekolah. Hal tersebut dilakukan dengan intensif karena kami harus mengejar materi yang sangat banyak dan juga harus menguasai materi tersebut. Dan pembahasan terakhir adalah perencanaan saya berhasil atau tidak. Jawabannya adalah berhasil. Saya dapat menjuarai lomba sosiologi tersebut dengan meraih juara 1. Hal-hal apa saja yang membuat perencanaan saya berhasil, yaitu pertama, karena saya menerapkan dan memperhatikan unsur 5W plus 1H dan juga unsur SMART dalam perencanaan persiapan mengikuti lomba Olimpiade Sosiologi tersebut. Selain itu, adanya dukungan dari Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing dan mengajari saya dengan penuh kesabaran. Tidak lupa juga dukungan dari orang tua yang selalu mensupport saya dan mendoakan saya untuk menjadi juara. Yang utama adalah kesungguhan dalam diri saya, sehingga saya bisa belajar lebih semangat untuk menguasai semua materi tersebut dan berlatih menjawab soal dengan benar dan cepat. Sekian pemaparan penjelasan dari saya tentang perencanaan Olimpiade Sosiologi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.